sabrin liyukti'u biha malul mar'i muslim, barang siapa yang bersumpah untuk mendapatkan harta seorang muslim dengan sumpah palsu tentunya, wa huwa fiha fajirun laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban, maka dia telah melakukan kefajiran, melakukan dosa. Laqiyallahu, dan dia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alaihi ghadban, dalam keadaan dimukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh akhrajahu Bukhari fi kitab tafsir. Imam Bukhari menuliskan hadis ini dalam bab tafsir surat Ali Imran. Ya. Sebagaimana asbab wurud dari hadis ini. Jadi asbab wurud atau sebab diucapkan hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan kepemilikan sumur seorang sahabat yang dia dapatkan dari sepupunya, Ibnu Ammi. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dari hadis ini menjadi jelas kepada kita sekalian bahwa sumpah palsu untuk mendapatkan harta orang lain yang sudah jelas itu bukan punya dia, jelas itu merupakan suatu dosa besar dan dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kenapa saya sebutkan ini sebagai dosa besar? Sebagaimana pembahasan kita beberapa waktu lalu, kalau tidak keliru ada 3 atau 2 bulan yang lalu, pembahasan tentang ciri-ciri dosa besar itu ya. Ciri-ciri dosa besar, ketika kita membahas dosa besar, di sana disebutkan di antara ciri dosa besar adalah Allah menyebutkan secara spesifik balasan di akhirat ketika kita melakukan. Itulah ciri dari dosa besar. Jadi kalau ada dalilnya, baik itu ayat Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan secara spesifik bentuk hukuman orang yang melakukan suatu dosa, berarti itu bisa ditandai sebagai dosa besar. Bapak dan para ikhwan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kaitan dengan sumpah palsu, tentunya kita sudah jelas pada kaitan dengan kebohongan, apalagi kalau berkaitan dengan ingin menguasai aset orang lain, harta orang lain, jelas merupakan suatu kedzaliman, suatu kebohongan. Nah, insya Allah akan kita bahas pada bagian terakhir ini adalah bagaimana hukum bersumpah secara umum. Apakah sumpah itu sesuatu yang boleh atau tidak? Ya, terlepas dari sumpah itu sumpah palsu ya. Kita bahas dulu sumpah secara umum. Ya. Ada perbedaan ulama berkaitan dengan sumpah dalam bahasa Arab. Secara umum bahasa Arabnya sumpah itu halfu, al-halfu. Kata Rasulullah, man halafa bi ghairillah, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, faqad kafara au asyraka, sungguh dia telah kafir atau telah syirik. Ya, menggunakan kata halfu. Agak ada mirip dengan yamin. Ya. Sama atau dalam bahasa Indonesia sinonim. Yamin dengan halfu. Al-halfu sama al-yamin. Ya. Sama-sama berkaitan dengan sumpah. Tapi kalau halfu itu secara umum. Sumpah, kalau yamin sumpah yang berkaitan dengan kesengajaan atau kesungguhan untuk melakukan sesuatu. Ya, sedikit berbeda tapi sama maknanya. Nah, kita akan bahas tentang apa sumpah, hukumnya seperti apa, dan kita akan melihat apakah ada kafarah dari sumpah itu. Kafarah itu tebusan atau denda dari sumpah, karena sumpah itu adalah sesuatu ucapan ikrar yang kita harus ucapkan
Mungkin akan ada pertanyaan nanti, bagaimana dengan sumpah jabatan? Apakah boleh atau tidak? Nanti akan kita bahas, insya Allah ya. Karena banyak juga yang pernah melakukan sumpah jabatan, baik itu jabatan secara umum maupun secara khusus, diangkat jadi lurah misalnya, jadi pengurus yayasan, jadi pengurus lembaga amil zakat, kan ada sumpahnya. Apakah boleh secara umum sumpah-sumpah seperti itu? Ya, baik, kita bahas. Sumpah adalah ikrar atau janji untuk melakukan sesuatu, janji untuk melakukan sesuatu, dan juga sumpah itu untuk meyakinkan atau persaksian terhadap sesuatu. Ya, misalnya sumpah seseorang terhadap dia jualan misalnya ya, jualan barang. Saya demi Allah ini barang bagus ini. Nah, bagaimana hukum sumpah seperti itu? Kalau nanti kita bahas, tapi secara umum kita bahas dulu sumpah itu seperti itu. Jadi sumpah itu adalah ikrar atau janji atau persaksian terhadap sesuatu. Nah, dia bisa berkonsekuensi dua hal. Dia bisa menjadi boleh dan bisa menjadi haram, tergantung apa isi sumpah itu. Nah, ini mulai terjawab bahwa sumpah itu secara umum boleh, walaupun ada yang mengatakan untuk perkara-perkara yang hakir, perkara-perkara sepele, tidak boleh terlalu banyak sumpah. Nah, dikit-dikit demi Allah, demi Allah saya sudah makan. Oh, tidak perlulah kamu demi Allah, karena cuman urusan makan. Ya, urusan-urusan yang berat bisa jadi kita boleh bersumpah. Bagaimana dengan sumpah pocong? Oh ya, nanti kita bahas juga itu.